Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih dinamika keuangan daerah. Jadi, pemerintah daerah membutuhkan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang kuat yang mampu menjaga hubungan keuangan yang sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Patmo Wahyono memberikan pengertian keuangan negara yaitu APBN+, dikatakan bahwa APBN adalah anggaran pendapatan dan belanjanya pemerintah pusat. Jimli juga berpendapat bahwa keuangan daerah adalah keuangan negara. Rumusan keuangan daerah sebenarnya telah tertuang di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, di mana penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas negara. Dengan demikian, menurut logika hukum, keuangan daerah juga untuk dapat memiliki keuangan yang memadai, dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup. Dalam hal ini, daerah dapat memperolehnya melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, mengumpulkan dana dari pajak daerah yang sudah direstui oleh pemerintah pusat. Yang kedua, melakukan pinjaman dari pihak ketiga, misalnya pasar uang, bank, atau melalui pemerintah pusat. Yang ketiga, ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak sentral yang dipungut daerah, misalnya sekian persen dari pendapatan sentral tersebut. Yang keempat, menambah tarif pajak sentral tertentu, misalnya pajak kekayaan atau pajak pendapatan. Dan terakhir, menerima bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat. Pertama, Konstitusi UUD 1945. Pengaturan keuangan negara dalam UUD 1945 diatur dalam satu pasal, yaitu pasal 25 bab 8 tentang hal keuangan. Menjadi titik awal starting point pengaturan hukum keuangan negara di Indonesia. Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan di setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, dan pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu. Dalam kerangka teoretis hukum keuangan negara, berdasarkan penafsiran pasal 25 ayat 1 Undang-Undang 1945, pasal 25 ayat 5 Undang-Undang 1945, yang dimaksud keuangan negara adalah yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN. Secara konsepsional, definisi keuangan negara bersifat plastis dan tergantung dari sudut pandang. Sehingga apabila berbicara keuangan negara dari sudut pemerintah, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah APBN. Sementara itu, maksud keuangan negara di sudut pemerintah daerah, yang dimaksud keuangan negara adalah APBD. 2. Peraturan Perundang-undangan Pemerintahan Daerah. A. Desentralisasi WED 1903. Pada zaman penjajahan Belanda dulu, kebijakan desentralisasi diberlakukan melalui Undang-Undang Desentralisasi tahun 1903. Begitu pula pada zaman penjajahan Jepang, kebijakan desentralisasi Belanda tetap diteruskan. Pemerintah daerah relatif otonom pertama kali didirikan oleh pemerintah kolonial yang Belanda melalui desentralisasi WED tahun 1903, memungkinkan untuk membentuk Jiwes atau bagian Jiwes yang mempunyai keuangan sendiri untuk membiayai segala kegiatannya. Undang-undang ini hanya mencakup wilayah Jawa dan Madura saja. B. Undang-Undang Nomor 1 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 1 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Indonesia Daerah KNID, di mana setelah usaha pembentukan lembaga-lembaga negara dan meletakkan kekuasaan dengan fungsi masing-masing berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah yang baru berjalan beberapa bulan berusaha memikirkan implementasi pemerintahan dapat berjalan sampai keseluruhan wilayah daerah Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Usaha ini berkaitan dengan realisasi konstitualisme, demokratisasi pemerintahan, penguatan kedaulatan rakyat, dan konsep desentralisasi pemerintahan dalam negara kesatuan. Undang-undang ini formal dipandang sebagai salah satu landasan pelaksanaan pemerintah daerah di Indonesia. C. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 menegaskan beberapa aturan pokok
yang sangat penting yang diantaranya mengenai pembagian wilayah negara dalam daerah-daerah yang dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Undang-undang ini terbit setelah terjadi perubahan atau pergantian konstitusi sebagai dasar hukum negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Masa berlakunya Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 hanya sekitar 9 tahun. Setelah keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959, otomatis NKRI kembali kepada hukum dasar Undang-Undang Dasar 1945. Landasan hukum pelaksanaan pemerintahan di daerah tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 dengan penyempurnaan aturan dalam Penpres Nomor 6 Tahun 1959 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Pada dekade 1960-an, tuntutan revisi pemerintahan daerah agar sejalan dengan semangat demokrasi terpimpin semakin kuat. 5 tahun setelah itu dikeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pemerintah daerah. Undang-undang ini semakin memperkuat kedudukan kepala daerah dengan tujuan untuk menjamin kelangsungan kesatuan negara, di mana DPRD bertanggung jawab kepada kepala daerah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Usaha untuk menyesuaikan perkembangan yang ada, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang secara resmi dalam lembaran negara Nomor 3037 bernama Undang-Undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Aturan ini mengatur mengenai daerah otonom atau pemerintahan otonom dan susunan pemerintahan dekonsentrasi yang disebut wilayah administratif. Namun, demikian undang-undang ini meninggalkan prinsip otonomi seluas-luasnya kepada daerah yang didasarkan oleh pertimbangan keutuhan negara. G. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-undang ini lahir berawal dari ketidakadilan dan ketimpangan hubungan yang terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diharapkan dapat mengakomodasi perubahan paradigma pemerintahan dari yang sentralistik menjadi desentralistik, mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, memperhatikan perbedaan potensi dan keanekaragaman, serta dapat mencegah terjadinya disintegrasi bangsa. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lahir sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan pembagian wilayah Indonesia adalah atas daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Dalam Undang-Undang mengenai keuangan negara terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan negara adalah bagian dari kekuasaan pemerintah dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden. Sebagian diserahkan kepada gubernur atau bupati atau wali kota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan pemerintah daerah yang dipisahkan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pengaturan mengenai keuangan daerah diatur dalam bab 11 pasal 279 sampai 330. Bagian ke-1 tentang prinsip umum, hubungan keuangan pemerintah pusat dengan daerah, bagian kedua tentang hubungan keuangan antar daerah. Pengaturan mengenai pendapatan belanja dan pembiayaan dalam ranah pendapatan diatur dalam pasal 285, bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, meliputi pajak daerah, retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah meliputi dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana keistimewaan, juga dana risa. Mekanisme transfer pun ada antar daerah, meliputi pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Skema dana perimbangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdiri dari dana bagi hasil bersumber dari pajak cukai dan sumber daya alam. Dana alokasi umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.